Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor chart khususnya di XAUUSD. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Desember 2021. Di candle bukaan hari ini yang masih belum selesai, kita bisa lihat posisi candle masih berwarna hijau dan berada tipis di tengahnya, sehingga tutupan hari ini pun sangat kecil. Tutupan untuk candle bukaan sangat kecil sekali ya, kemungkinan besar nanti akan ditutup dengan posisi yang tipis. Sebelum kita menganalisis satu untuk probabilitas dan peluangnya, kita sejenak akan mereview yang kemarin sudah kita analisakan. Pagi sudah kita analisakan, kemudian bagaimana hasilnya. Setidaknya kita bisa sedikit banyak melihat seperti apa nanti yang bisa kita dapatkan. Kita bisa lihat di layar, kalau teman-teman amati, kenapa kemarin kita memberikan hanya sedikit saja. Kita hanya memberikan sedikit analisis dan pemetaan untuk satu hari kemarin, kemudian arahnya lebih dominan ke atas. Ini yang bisa kita berikan kemarin. Coba silakan nanti dicek ulang. Kita hanya menganalisis beberapa potensi yang ada di sana. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ya, sekitar 5 pending order yang sudah kita berikan di sana dengan analisa yang sudah cukup siang, karena sudah hampir jam 10 ya, mungkin candlenya sudah berjajar cukup banyak. Diawali dari buy stop ya di 17.79. Diawali dari buy stop 17.79, ini sudah langsung tersangkut ya di candle warna merah ini, mungkin tersangkut sudah. Kemudian berikutnya kita bisa dapatkan selanjutnya karena buy stop sudah naik lagi, dan pertama sudah kita anggap selesai. Kemudian yang kedua adalah limit di 17.8245. Ini ada koreksi sedikit banyak, kita bisa exit ketika koreksi, karena yang kita berikan adalah area-area koreksinya di 17.82,45. Seandainya tidak sampai kita close dan masih terkena minusnya, maka kita bisa lihat market masih bergerak naik, sehingga ini minus sell-nya. Tetapi jangan lupa di sana ada buy stop ya, ada buy stop 17.8497, sehingga minimal menahan laju minus dari sell yang sebelumnya. Kemudian ketika market bergerak naik lagi ya, ini teman-teman limit bisa pakai atau tidak yang di area retracement ya. Saya hanya tandai tapi tidak munculkan, artinya tidak menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas kita adalah yang sudah tertulis di sana, buy stop di area 17.89,72. Kalaupun yang limit yang di bawah yang 17.8245 tidak sampai kita close, kemudian kita masih biarkan, tentu akan terkena minus yang cukup panjang. Tetapi di atas ada buy stop 2. Dari yang pertama cukup dekat jaraknya, kemudian yang kedua cukup jauh. Kalau ini kita akumulasi, seandainya ini dengan simulasinya sellnya kita tidak close, kemudian sampai di puncak, buy-nya sampai di puncak, dan buy berikutnya sampai di puncak, ini pun masih terakumulasi profit, karena dengan sell 1 kemudian buy-nya 2, artinya 2 kali dari sell-nya, sehingga mau dihitung sampai bagaimanapun secara umum masih kita
bisa dapatkan profitnya, atau minimal bisa menahan kerugian yang banyak. Kalau kita hitung secara matematika, ini probabilitas dan simulasinya, ini yang pertama 1000 lebih minusnya, andekan lotnya 1 berarti 1100. Yang kedua dengan lot yang sama, yang pertama minusnya anggap saja 1100, kemudian yang kedua plusnya 900, kemudian yang ketiga 900 kalau kita tambah dengan 468 berarti sekitar 1300-an. Dari minus 1100 ditambah plus 1300 tentu masih ada sisa profit di sana. Nah, ini adalah salah satu simulasi dan review yang kemarin sudah kita berikan. Kenapa kita tidak memberikan terlalu banyak? Ya karena kalau kita baca dari peluang yang ada di historinya, maka kemungkinannya masih hanya sekitaran itu. Maka tidak terlalu banyak kita berikan analisanya. Dan terbukti ketika di buy stop ini disentuh, kemudian naik sebentar, kemudian kembali turun. Baik, selanjutnya untuk hari ini kita perhatikan hari ini ya, tadi sudah kita sampaikan akan ditutup dengan sell atau akan ditutup dengan posisi buy yang masih tipis di sana. Kemudian kita analisa sebelumnya, kalau kita melihat di hari sebelumnya naik turun di posisi yang masih cukup dekat, artinya masih berada di area konsolidasi, tidak ada tren di sana, sehingga peluangnya cukup imbang, ada buy dan sell dengan kekuatan yang hampir sama seperti halnya kemarin sudah kita berikan, ada kekuatan yang hampir sama. Namun demikian tetap kita bisa manfaatkan titik penting dan area-area penting yang bisa kita buat dulu. Yang pertama berawal dari bukaan di sana, kita bisa melihat ini adalah buyer dominan, maka akan ada tekanan seller yang ada di sana. Kemudian di mana kita letakkan? Kita bisa letakkan di posisi setelah sell ini setelah candle bukaan ditutup ya. Mengingat karena bodinya cukup kecil, maka kita bisa kasih jarak ya. Dari sumbunya kita kasih jarak ya, dan sekarang sellernya sudah mulai muncul, maka saya sekalian tunggu hingga di area pentingnya ya. Kita tunggu di area pentingnya di sana. Kemudian kita masukkan stop kita masukkan sell stop kita di 1778,71. Kita bisa masukkan di sana untuk entry atau ending pending order pertama di sell stop 1778,71. Ketika nanti dilewati, ketika nanti breakout ya, kita bisa ikut kembali ya. Kita coba lihat harganya, jaraknya cukup dekat juga. Ketika dilewati, kita bisa masuk buy stop, sell stop di sana di 1775,25. Ya, kita bisa ambil di sana. Sell stop 1775,25. Selanjutnya di area pentingnya kita bisa pasangi limit di sana dengan memanfaatkan koreksinya. Kita tidak memanfaatkan reversalnya, tetapi koreksinya dulu dengan memanfaatkan buy limit di level pentingnya 1770,79. Sekali lagi, ini adalah untuk memanfaatkan koreksinya. Nanti sambil melihat candle terakhir yang terbentuk, kemudian kita evaluasi kembali. Di area di sana lebih lebih kuat di sana, kita bisa pasang sell stopnya. Ya, kita bisa pasang sell stop di 1769 ya. Sell stopnya
di 1769,11. Oke, untuk yang selnya kita cukupi dulu karena cukup jauh. Sekarang kita fokus kembali ke yang di atas ya. Seandainya nanti tidak bisa break di sana, tidak bisa melewati level penting yang di bawah, tentu kita harus siapkan simulasi untuk kita manfaatkan buy di sana. Kita lihat ada level penting yang terdekat, kita bisa taruh di sini. Ya, dan di sebelah oke, kita bisa lihat ada level penting di sana. Kita bisa menggunakan 1782, sekian atau kita bisa taruh di atasnya. Oke, nah di sini yang mengenai beberapa wilayah penting kita bisa tandai, kemudian ya setidaknya kita bisa manfaatkan untuk pending order buy stopnya di sana. Buy stop di 1783,96 ya. Kita buat market itu naik turun tetap bisa profit. Kita buat market bergerak kemanapun tidak peduli, yang terpenting tujuan kita adalah profit ya. Kalau sudah profit tentu harus diamati ya, di close, kemudian diamati pergerakannya, evaluasi, dan selalu koreksi ketika nanti mulai berbalik dari yang kita analisakan. Berikutnya di sana kita bisa lihat jaraknya dari pending pertama ini sekitar 400-an ya, sekitar 400-an. Kita turunkan dulu sedikit untuk memanfaatkan buy stop berikutnya karena ini berdekatan dengan level pentingnya. Kita bisa buy stop di 1787,49. Oke, kita manfaatkan, kita hadang dengan 2 stop buy. Kemudian di level pentingnya kita bisa gunakan limit di sana. Di area level pentingnya kita bisa gunakan sell limit untuk memanfaatkan koreksinya ya. Sell limit di 1791,52. Ya, ada beberapa transaksi yang kita pasang ini, mudah-mudahan nanti kita bisa tersentuh ya di antara itu dan bisa profit. Setidaknya kalau kita manfaatkan minimal 2-3 kali transaksi akan kita dapatkan peluang terbaiknya. Kemudian ketika lanjut naik, kita masih akan bisa manfaatkan dengan buy stop di sana. Ya, buy stop di sana di 1795,70 ya. Oke, nanti kita lihat dia kuatnya kemana. Ada level penting di sana ya, tujuan atau orientasi kalau dia naik akan berusaha menyentuh di 1799,23. Maka kita bisa manfaatkan untuk limitnya di sana, untuk sell limit di 1799,23 ya. Dari beberapa simulasi ini ya, pertama harus mengikuti nanti kondisi pasarnya, dinamikanya seperti apa, selalu kita lakukan evaluasi. Kedua, jangan lupa batasan resiko, jangan lupa risk management. Sudah berulang kali kita sampaikan, tidak usah bertanya di mana SL dan TP-nya ya. Yang masih bertanya SL dan TP berarti tidak memahami video sebelumnya atau belum mengikuti secara penuh yang sudah kita berikan. Sehingga kalau masih ada yang tanya di mana SL dan TP-nya, tidak akan pernah terjawab. Karena yang menjawab adalah materi sebelumnya. Semuanya sudah diberikan, di mana kita taruh batas ruginya, di mana kita taruh pengambilan profitnya. Karena yang belum paham silahkan difahami, silahkan dilihat semuanya. Bagi teman-teman yang sudah banyak belajar di Wija Trading tentu akan sangat memahami dan sudah tahu
di mana menentukan batasannya. Ini yang bisa kita berikan, yang bisa kita simulasikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita review kembali. Kalau malam tidak ada halangan dan kita tidak cukup capek ya, nanti kita akan review kembali nanti malam ya. Tetapi nanti kalau kondisi kita tidak memungkinkan ya mohon maaf sekali, nanti di pertemuan berikutnya secara online kita akan fokus kembali setelah acara jadwal luar kota selesai ya. Mohon maaf sekali lagi yang masih menunggu di online, sementara kita tidak bisa aktif maksimum karena memang kondisinya yang belum memungkinkan. Tetapi mohon bersabar, nanti waktunya tiba kita akan fokus kembali, kita akan bersama teman-teman semuanya, bahkan kita bisa live ketika nanti ada news yang berdampak besar. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga sehat semuanya pagi hari ini, semoga bisa profit konsisten dan bisa membaca pergerakan demi pergerakan dengan baik, menentukan titik entry dengan baik dan profit dengan maksimum. Selamat pagi dan salam profit dua arah.